Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sareza, NIM D20301502135, kelas PJKRB. Ingin mempresentasikan PPT Pendidikan Kesehatan Sekolah. Judul PowerPoint pada hari ini yang ingin saya jelaskan yaitu berjudul Kantin Sekolah. Kantin merupakan salah satu tempat jajan anak sekolah selain penjual makanan jajanan di luar sekolah. Kantin sekolah memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan pesan-pesan kesehatan dan dapat menentukan perilaku makan siswa sehari-hari melalui penyediaan makanan jajanan di sekolah. Kantin sekolah dapat menyediakan makanan sebagai pengganti makanan pagi dan makan siang di rumah serta cemilan dan minuman yang sehat, aman dan bergizi. Apa saja yang dijual di kantin sekolah? Makanan yang sehat, aman dan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi yang diperlukan seorang anak untuk dapat hidup sehat dan produktif. Makanan tersebut harus bersih, tidak kadaluarsa dan tidak mengandung bahan kimia maupun mikroba yang berbahaya bagi kesehatan. Gizi yang baik dapat cukup akan membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan akan meningkatkan kemampuan kecerdasan seorang anak. Sebaiknya jika asupan gizi kurang, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terlambat. Makanan yang beragam dan bergizi seimbang merupakan makanan yang mengandung zat tenaga, pembangun dan pengatur. Makanan sumber tenaga adalah makanan yang banyak mengandung karbohidrat, lemak dan protein. Makanan yang sumber zat pembangun terdapat pada kelompok makanan yang berasal dari hewan dan kacang-kacangan. Sedangkan makanan sumber zat pengatur terdapat pada semua jenis sayuran dan buah-buahan. Tidak semua jenis makanan memiliki semua zat gizi secara lengkap. Jika kekurangan salah satu zat gizi tertentu pada satu jenis makanan, maka dilengkapi oleh makanan yang lain. Jenis-jenis minuman yang dijual di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Makanan cemilan. Makanan cemilan adalah makanan yang dikonsumsi di antara dua waktu makanan. Makanan cemilan ini terdiri dari makanan cemilan basah. Makanan cemilan basah ini dibuat di rumah terlebih dahulu atau langsung disiapkan di kantin sekolah. Misalnya lempar, lumpia, pisang goreng dan lain-lain. B. Makanan cemilan kering. Makanan cemilan kering ini umumnya diproduksi oleh industri pangan, misalnya keripik, biskuit, kue kering dan lain-lain. 2. Makanan sepingan. Makanan sepingan merupakan kelompok makanan utama yang dapat disiapkan di rumah atau disiapkan di kantin. Contohnya nasi uduk, bakso, mie ayam dan lainnya. 3. Minuman. Minuman di sini dapat berbentuk air putih baik kemasan maupun disiapkan sendiri. B. Minuman ringan, teh atau sari buah. C. Minuman campur, es cendol. 4. Buah. Buah merupakan salah satu jenis makanan sumber vitamin dan mineral yang penting untuk anak usia sekolah. Buah-buahan sebaiknya dikonsumsi setiap hari. Buah-buahan dapat dijual dalam bentuk utuh maupun sudah dikupas atau dipotong. B. Sarana dan prasarana kantin sekolah sehat. Kantin sekolah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kantin dengan ruang tertutup dan kantin dengan ruangan terbuka. Meskipun terbuka, namun ruangan pengolahan dan tempat penyajian makanan harus dalam keadaan tertutup. 2.
Kedua jenis kantin tersebut harus memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut: sumber air bersih, 2 tempat penyimpanan, tempat pengolahan, tempat penyajian dan ruang makan, pendidikan, fasilitas sanitasi, perlengkapan kerja, tempat pembangunan limbah. Syarat-syarat bangunan yang harus dipenuhi untuk kantin dengan ruangan tertutup adalah lantai kedap air rata, halus tapi tidak licin, kuat dan dibuat miring agar mudah dibersihkan. Dinding kedap air rata, halus, berwarna terang, tahan lama, tidak mudah mengelupas dan kuat sehingga mudah dibersihkan. Langit-langit tersebut dari bahan tahan lama, tidak mudah bocor, tidak berlubang dan tidak mudah mengelupas. Pintu, jendela dan fasilitas kantin dibuat dari bahan tahan lama, tidak mudah pecah, rata, halus, berwarna terang dan dapat dibuka tutup dengan baik. Untuk ruang pengolahan dan penyajian serta tempat makan di ruangan, lubang angin atau ventilasi minimal 2 buah dengan luas keseluruhan lubang ventilasi 20% terhadap luas lantai harus tersedia. Lantai, dinding, langit-langit, pintu, jendela dan fasilitasi harus selalu dalam keadaan bersih. Kantin sehat juga harus memiliki fasilitas sanitasi yang baik, tersedianya bak cuci piring dan peralatan dengan air mengalir dan rak pengering, tersedianya wastafel dengan sabun atau deterjen dan lap bersih atau tisu di tempat makan dan di tempat pengolahan atau persiapan makanan, suplai air bersih yang cukup baik untuk kebutuhan pengolahan maupun untuk kebutuhan pencucian dan pembersihan. Baik kantin tertutup maupun kantin terbuka harus memiliki tempat pembuangan limbah dengan syarat sebagai berikut. Tempat sampah atau limbah pada di kantin harus tersedia dan jumlahnya cukup serta selalu tertutup. Di dalam maupun di luar kantin harus bebas dari sampah. Jarak kantin dengan tempat penampungan sampah sementara minimal 20 meter. Terdapat selokan atau saluran pembuangan air, termasuk air limbah dan berfungsi dengan baik serta mudah dibersihkan bila terjadi penyumbatan. C. Wujudkan kantin sekolah sehat. Supaya dapat menjadi pengelola kantin sekolah yang sehat, siapa saja harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Memiliki pengetahuan tentang gizi seimbang dan beragam, sehingga kebutuhan gizi anak-anak sekolah bisa tercukupi dan tidak bosan dikonsumsinya. Memiliki pengetahuan tentang pengolahan cara pangan yang baik, pemilihan bahan baku dan bahan tambahan yang cukup yang dapat menghasilkan makanan yang bergizi, sehat dan aman. Memiliki pengetahuan tentang kemasan pangan untuk mengenali bahaya-bahaya dalam pangan dan menentukan cara pencegahan. Memiliki pengetahuan tentang sanitasi dan higien untuk mencegah masuknya bakteri dan bahan kimia berbahaya ke dalam makanan. Memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasarana minuman yang harus dimiliki di kantin sehat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.